Kita tak pernah tahu kemana hidup akan membawa kita. Bisa jadi kita terdampar pada takdir yang tak pernah kita duga sebelumnya. Sama seperti perempuan lainnya, perempuan yang satu ini juga memiliki mimpi besar dalam hidupnya. Keinginannya begitu kuat untuk menjadi sosok pembawa perubahan bagi keluarga yang begitu dicintainya. Berbekal restu kedua orang tua, perempuan asal Bandung ini memulai langkah kecilnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ialah Dea Rodia Lutfi, mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Angkatan 2019. Hari demi hari dilalui dengan penuh semangat dan antusias. Ulet, tekun, pendengar yang baik. Demikian Dea kerap dikenal, sehingga tak aneh nampaknya jika ia selalu mendapat tempat di hati kerabat dan teman sejawatnya. Wah, Dea inspirasi banget gitu deh, soalnya bisa dibilang kalau sekarang mah bahasanya sat-sat kalau ngerjain tugas itu. Kerjaan tugasnya itu selalu tepat waktu, entah itu pas tugas kuliah harian biasa, terus juga tugas skripsi, sampai pas presentasi juga tetap aktif. Makanya heran saya juga kenapa bisa gitu. Semuanya tampak baik-baik saja, hingga suatu ketika saat memasuki semester 3, Dea membuat kaget satu keluarga. Tak ada yang mengira si perempuan ambisius itu kemudian mengambil keputusan besar di tengah masa studinya. Keputusan yang pada akhirnya mengubah hidupnya 180 derajat. Teteh yakin mau nikah, tapi harus bisa meyakinkan mau itu keputusan sendiri. Tadinya kan mama mau teteh tuh menjadi sarjana dulu. Gak ada yang melarang untuk kerja, gak ada yang melarang untuk kuliah, apalagi melarang untuk nikah. Tapi kan ini dari teteh sendiri. Iya. Nah, dari keputusan dia itu, dia berani mengungkapkan ke semua anggota keluarga. Dengan kagetnya, anggota keluarga semua kaget. Lah kenapa? Apakah ada paksaan? Enggak ada paksaan, ini dari Dea sendiri katanya. Sok atuh, kalau mau nikah, tapi konsekuensinya tahu apa yang akan dihadapi nanti. Iyalah, bismillah. Dea memutuskan untuk mengikat janji suci dalam ikatan pernikahan bersama seorang pemuda asal Sumedang, tepat pada tanggal 5 September 2020. Bagaimanapun, ada harap yang disematkan ayahanda dan ibunda tercinta pada anak pertamanya. Tapi takdir telah memilih jalannya sendiri. Takdir telah ditetapkan oleh sang pemilik kehidupan. Ya, bukan hidup namanya jika semua hal harus berjalan sesuai dengan kehendak kita. Itu pula yang terjadi pada hidup Dea saat memutuskan untuk menikah di tengah masa studi dengan usia yang relatif muda, 20 tahun. Betapa tidak, melepas masa lajang di usia belia di tengah perkuliahan pula seringkali dianggap tabu. Langkah yang berat, harus berhadapan dengan keluarga, berhadapan dengan masyarakat, dipandang mungkin kebanyakan orang berpendapatnya bahwa saya melemparkan kewajiban dalam menguliakan anak. Apakah ini akan mengganggu ke mahasiswaannya atau ke kuliahnya? Dan saya juga coba meyakinkan orang tuanya, insya Allah ibu, saya rabit. Insya Allah udah ya tama panginten tos janten naon prioritas pendidikan maka nomor 1 ya. Ada istilah siga datanya istri mah meureun da istri mah ka dapur deui. Bagi saya mah tidak ada itu teh. Karena kenapa prinsip saya tuh pertama nantinya kalau udah punya anak, ya sekarang punya anak, pasti pendidikan utama itu dari ibunya. Tapi harus dua.
Suatu hari, di saat teman-temannya berjibaku dengan soal ujian, Dea harus menahan sakitnya persalinan. Orang bilang, perjuangan seorang perempuan untuk melahirkan sang buah hati tak ubahnya berada antara hidup dan mati. Diiringi isak tangis keharuan, telah lahir seorang putra yang menggemaskan. Tepat pada tanggal 21 Oktober 2021. Tumbuh besar anakku. Sanjaya Al-Fatih Nur Izzati namanya. Lahir dari seorang perempuan tangguh yang tak kenal kata mengeluh. Nanti kau bahagiakan banyak hati. Tapi bukan Dea namanya kalau sikapnya tak mengagetkan. Bukan main, pasca melahirkan, Dea langsung kembali mengambil laptopnya dan mengerjakan soal ujian. Lahiran itu jam 12 kurang. Nah, paginya tuh dia tuh UAS. Kebayangkan ya, baru melahirkan langsung ikutan UAS. Malahan saya tuh udah lamun istilahnya diamekan deh. Diamekan lah, cik atuh bu, saya teh. Karena kayak ngalahirkan, pir aku nyodai laptop. Ayah cina UAS, iya teh cina UAS, cina kapan lagi? Awalnya ia pikir akan mudah, tetapi semakin hari ia semakin merasa lelah. Kehadiran buah hati merupakan sebuah anugerah, tapi ketidaksiapan menjadi seorang ibu juga merupakan pucuk masalah. Sering berpikir untuk menyerah, bahkan ia sempat mengajukan cuti kuliah. Tapi dukungan orang-orang sekelilingnya semakin menguatkan langkah. Bagi Dea, ia tak bisa berhenti dengan kata pasrah, sebab ia yakin bahwa perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya, dia ini kan termasuk mahasiswa yang sering menyampaikan hal-hal kaitan dengan perkuliahan. Dia menyampaikan ingin cuti waktu itu, menyampaikan, tapi waktu itu saya larang karena sebenarnya masalahnya tinggal bagi waktu ya. Ketika seseorang bisa bagi waktu dengan baik, insya Allah akan dilaluinya secara baik seperti itu. Fajar menyingsing, elang menyongsong. Perempuan kelahiran tahun 2000 ini kembali bangkit untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Sebenarnya tidak ada makhluk yang kuat sebenarnya ya. Cuma kan di sekitarnya yang menguatkannya ya. Termasuk insya Allah orang tuanya, termasuk saya pribadi support terus. Meski harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan keperluan ini itu, mengerjakan tugas sambil mengasuh anak, tak jarang ia melakukan presentasi hingga melaksanakan sidang dengan sang anak di pangkuan. Bak berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau. Proses panjang yang ia lalui pada akhirnya berbuah manis. Di penghujung masa perkuliahan, Dea berhasil meraih IPK 3,90 dengan masa studi 3,5 tahun. Kalau kasabaranana terus karena semangatna jantan teu hiji pamungkas istilahna ku nikah sareng ngurus bayi teh gitu. Da karir mah biasa dijalani dina tos murangkal tos 2 tahunan. Kamu bener-bener teman yang luar biasa banget gitu buat aku, sehingga kayak motivasi buat nyelesain perkuliahan ini selama 4 tahun, jujur itu termotivasi oleh kamu. Dan aku juga yakin kamu adalah sosok istri yang solehah dan juga ibu yang luar biasa untuk Devati, dan Devati pasti bakal bangga sama kamu. Dan insya Allah kamu pun juga ibu rumah tangga sekaligus wanita karir yang sukses. Tak banyak perempuan yang mampu mengambil keputusan besar seperti Dea. Tapi kita harus percaya bahwa setiap perempuan tercipta begitu luar biasa. Hanya saja masih banyak yang tak menyadarinya. Perjalanan hidup manusia ditulis dengan begitu indah dan rapi oleh sang sutradara kehidupan. Tetapi melakukan yang terbaik tentu adalah tugas kita sebagai seorang insan. Lawan keterbatasan, patahkan sayap-sayap keraguan.
Sebab kita adalah para pejuang kehidupan. Perempuan adalah garda terdepan, sang pembangun peradaban.